Penemuan mayat di lokasi Pasir Ukir. Tempatnya di kebun. Mayat manusia dengan luka bakar di kepala dan tangan ditemukan petani di perkebunan kopi di Desa Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Senin pagi. Mayat tergeletak di tanah dan kondisinya tidak bisa dikenali. Polisi yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi mayat dan melakukan penyelidikan. Mayat pertama kali ditemukan oleh pemilik kebun bernama Narimo. Ia tidak mengenali identitas mayat tersebut. Sedangkan belum ada kabar warga desa ini yang kehilangan anggota keluarganya. Korban diduga berasal dari daerah lain yang tewas di tempat ini akibat terbakar. Lama nggak ke ladang, pagi ini tadi kita ke ladang, baru datang melihat itu, kita lari kan, manggil tetangga kebun itu. Tetangga kebun naik, dia nelpon orang desa kan, orang Pekon kan. Nah orang Pekon kesini lalu ngasih kabar yang lainnya, mungkin ke petugas-petugas itulah. Di masyarakat ini tidak mengetahui identitas dari korban itu, nggak ada yang tahu? Nggak ada, karena kabar-kabar kehilangan itu juga nggak pernah dengar. Jenis kelamin mayat belum terungkap. Hasil penyelidikan awal polisi, korban diduga tewas sejak 2 pekan lalu. Penyebab tewasnya korban masih dalam penyelidikan. Tadi kita sudah olah TKP, sudah kita hadirkan semua. Sekarang mayat sudah dibawa ke rumah sakit daerah di Kabupaten Pringsewu. Itu kondisi mayatnya sendiri seperti apa itu, Pak? Kalau melihatkan kondisi mayatnya itu sepertinya sudah ada sekitar 2 mingguan, sudah membusuk. Bukan pembunuhan atau seperti apa nih, Pak? Jadi untuk sementara kita belum bisa menyimpulkan. Yang jelas kita setelah hasil penyidikan atau hasil otopsi nanti kita tahu itu hasil dari kejahatan atau pembunuhan atau memang atau dibunuh atau bagaimana, kita juga belum jelas. Setelah hasil otopsi mungkin baru terang. Oleh polisi, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu untuk dilakukan autopsi. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga supaya bisa segera melapor ke Polres Pringsewu atau Polsek Pagelaran. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Kebakaran melanda rumah milik seorang guru SMA di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Senin pagi. Api yang berasal dari ruang makan cepat menjalar ke ruang lainnya karena banyak perabotan rumah tangga dengan bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kain, dan plastik. Petugas menurunkan 2 mobil damkar untuk memadamkan api. Menurut petugas, kebakaran dipicu korsleting listrik dari alat pemanas air atau dispenser di ruang makan. Pengakuan dari pemilik rumah ya, Pak Teguh itu adalah seorang guru di SMK 8. Dia memang menyatakan dispenser yang ada di sebelah kulkas di ruang makan tersebut yang memang sering korslet. Jadi kita duga memang kita lihat titiknya memang posisinya betul di lokasi itu, dispenser itu yang memang kita duga karena konslet ya pada itu, dan yang punya rumah juga mengakui. Terlapor juga satu buah rumah ya. Dan kalau yang di Campang Jaya tersebut rumahnya itu geribik ya, non permanen. Jadi memang menghabiskan seluruh bagian rumah, baik bagiannya maupun isi-isinya. Jadi menurut pengakuan dari warga setempat, api berasal dari ruang tamu rumah tersebut. Memang diduga karena korsleting listrik. Di waktu yang sama, petugas damkar Bandar Lampung juga menangani kebakaran rumah berdinding papan di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi. Rumah ludes dan hingga rata dengan tanah akibat terbakar. Penyebabnya juga sama, diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dan luka pada kejadian kebakaran 2 rumah di Bandar Lampung tersebut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Oi, izin Pak, nggak malah jemput Pak? Hah?
Kasus Camat Negeri Katon Pesawaran yang kedapatan membawa ribuan alat peraga kampanye atau APK, salah satu pasangan calon bupati di mobil dinasnya, membuat berang pejabat Gubernur Lampung Samsudin. Hal tersebut terindikasi adanya ketidaknetralan ASN pada pilkada yang seharusnya dicegah. Dengan kawan-kawan saya yang ada di sini biar saya. Terkait adanya kasus tersebut, Samsudin mulai meningkatkan menemui para ASN di Pemda-Pemda. Di antaranya adalah Pemda Pringsewu pada Senin siang. Pejabat gubernur menegaskan para ASN diimbau tidak mempertaruhkan karirnya untuk mendukung memenangkan salah satu paslon pilkada. Jika terbukti bersalah, maka pelanggarnya akan diberi sanksi tegas. Sebagai aparatur sipil negara, ini memang harus memiliki kode etik dan profesionalisme. Di antaranya itu adalah netralitas di dalam pelaksanaan pilkada. Karena ASN ini adalah penyelenggara negara yang profesional, sehingga siapapun kepala daerah yang dipilih, dia harus profesional dan loyal terhadap keterpilihan kepala daerah itu secara demokratis. Untuk itu dalam pelaksanaannya menuju kepala daerah calon bupati yang terpilih ini, pelaksanaannya tidak boleh kalau ada condong kepada salah satu kepala daerah. Tetapi dia betul-betul harus menjaga agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah demokratisasi berjalan dengan baik, aman, damai, tanpa adanya pelanggaran di ASN. Seperti diberitakan sebelumnya, Camat Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Enggo Pratama, bersembunyi di bawah meja di ruang kerjanya selama berjam-jam saat warga memergoki mobil dinasnya membawa ribuan APK salah satu paslon. Hasil penyidikan Bawaslu, APK tersebut akan disebarkan ke 11 desa di Kabupaten Pesawaran. Hingga Senin siang kemarin, kasusnya masih dalam penyidikan Bawaslu dan Enggo Pratama belum dijatuhi sanksi atas kasus ketidaknetralan ASN tersebut. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu.